Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang kekasih. Mari kita buka teks firman Tuhan kita hari ini. Terambil dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-40 sampai dengan 43. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-43. Lukas pasal 23 ayat yang ke-40 sampai dengan 43. Kita akan baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Lukas 23 ayat 40 sampai dengan 43. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus padanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jemaat Tuhan yang kekasih, ada orang yang berkata bahwa yang tersalib di atas kayu salib bukan Yesus, tetapi Yudas. Ada tuduhan yang diberikan kepada kita sebagai orang yang beriman pada Kristus, yang di dalamnya merayakan tentang penderitaan dan Paskah, merayakan tentang penderitaan Kristus dan Paskah. Dan mereka berkata, untuk apa mereka merayakan penderitaan? Sedangkan yang tersalib itu adalah Yudas, bukan Yesus. Tapi saya mau katakan buat kita, siapapun yang tersalib itu, tapi pribadi yang tersalib itu mengungkapkan 7 perkataan yang tidak pernah ada pada orang yang biasa, termasuk Yudas sendiri. Mengapa? Karena kecenderungan kita sebagai manusia, kita bisa berkomitmen tentang kesetiaan kita di tengah-tengah situasi yang normal atau aman. Tetapi ketika kita berada dalam satu titik di mana kita harus mengambil pilihan mati atau tetap setia dalam komitmen yang ada, maka seringkali sebagai manusia biasa kita belum tentu setia dengan komitmen yang ada. Tetapi saya mau katakan satu hal, pribadi yang tersalib itu adalah pribadi yang pernah sebelum masuk dalam salib, dia pernah berkata, "Barang siapa tampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Hendaklah engkau membalas kejahatan dengan kebaikan." Dan kita melihat sikap itu tidak pernah ada pada Yudas, tapi sikap itu ada pada Yesus. Ketika Yudas terjepit oleh karena keuangan, di sana dia mengambil keputusan yang salah dan keluar daripada komitmennya sebagai murid Tuhan. Tapi ketika Yesus ada dalam situasi yang sulit sekalipun, dia mewujudkan apa yang dikatakan sebelum dia berada di salib. Ketika dia ada di salib, dia mengungkapkan 7 perkataan yang agung. Dan salah satunya adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini bukan tindakan seorang manusia biasa, tapi ini tindakan daripada seorang pribadi yang adalah pribadi yang suci adanya. Maka apapun kata orang tentang itu, kita tetap percaya bahwa yang tersalib adalah Yesus itu sendiri. Amin itu. Yang tersalib itu adalah juru selamat kita. Yang tersalib itu adalah Tuhan kita. Mengapa? Ada satu pengakuan yang agung yang boleh muncul dalam ungkapan yang kedua, yaitu hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bukankah Firdaus itu surga? Hanya Allah yang bisa memberikan Firdaus kepada seseorang. Hanya Allah lah yang memberikan kepastian keselamatan pada seseorang. Dan kalau Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku, bukankah itu tindakan kealahan? Bukankah itu karya kealahan? Dan dengan demikian, kita tetap percaya yang tersalib itu adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia.
yaitu di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Tapi jemaat Tuhan yang kekasih, kita memahami bahwa di Golgota ada berapa salib yang terpancang di sana? Berapa salib? 4? 3 ya. Kalau kita sudah tahu di Golgota yang tersalib itu 3, maka hati-hati kalau pakai kalung salib. Karena ditemukan ada seorang tante yang ternyata ringnya ada gambar salib. Anting-antingnya ada gambar salib. Kalungnya ada gambar salib. Ada berapa salib? 4. Ketika dia datang ke gereja, kemudian orang bilang, "Tante, badan tante lebih daripada Golgota." Kenapa? Golgota itu hanya punya 3 salib. Di tubuh tante ada berapa salib? 4. Orang jahat ada berapa? 2. Betul ya, di Golgota orang jahat ada berapa? Ada 2. Yesus hanya 1. Kalau demikian kelebihan 1. 1 itu siapa? Tante. Iya. Makanya ingat baik-baik. Hanya ada 3 salib. Di apa? Golgota. Nah, di sini kita melihat ketika Yesus disalib, ada penjahat di kiri dan ada penjahat di kanan. Betul ya? Dan penjahat di kiri itu juga ikut menghujat Tuhan. Dan dia berkata, "Kalau engkau juru selamat, selamatkanlah dirimu dan berselamatkanlah kami." Tapi penjahat di sebelah kanan menegur dia dan berkata, "Tidakkah engkau takut kepada Allah? Kita dihukum karena selaras dengan perbuatan kita. Tapi orang ini dihukum. Padahal dia adalah orang yang benar adanya." Jemaat Tuhan yang kekasih, kalimat penjahat di sebelah kanan adalah kalimat yang agung. Mengapa saya katakan kalimat yang agung? Karena kita memahami ketika dia menyebutkan ketika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Kalimat ini dia menyebutkan Yesus adalah raja. Bagaimana Yesus adalah raja? Dan dia kaitkan raja ini berkaitan dengan kalau engkau datang kembali. Bukankah salib adalah sebuah kematian? Dia tidak melihat Yesus ketika menjadi raja, ketika Yesus membuat mujizat. Dia tidak melihat Yesus menjadi raja ketika dia melihat Yesus sebagaimana Petrus, Yakobus dan Yohanes dibawa oleh Tuhan untuk ada di bukit kemuliaan. Dan di sana Yesus berubah rupa dalam kemuliaannya. Musa dan Elia datang mendampinginya. Dan di sana Yesus menunjukkan kemuliaannya sebagai anak Allah. Penjahat ini tidak melihat kemuliaan itu, sehingga dia katakan Yesus adalah raja. Ketika Lazarus dibangkitkan, penjahat ini pun tidak ada di sana. Sehingga pengakuan dia Yesus adalah raja bukan ketika kebangkitan daripada Lazarus, tetapi pengakuan daripada penjahat ini muncul keluar daripada bibir mulutnya. Ketika Yesus tersalib, tergantung di atas kayu salib, dalam ketidakberdayaannya, tidak ada mujizat, tidak ada kuasa yang keluar daripada salib pada saat itu. Tetapi di sini anugerah Allah melimputinya. Anugerah Allah menaunginya. Dan anugerah Allah itu menghadirkan iman di dalam hidupnya. Maka dia melihat apa yang tidak dilihat oleh prajurit. Dia melihat apa yang tidak dilihat oleh orang Farisi. Dia melihat apa yang tidak dilihat oleh ahli Taurat. Maka dengan demikian, dia mengungkapkan satu kalimat yang melampaui salib itu sendiri. Dan mari kita melihat konsep anugerah yang ditangkap oleh orang ini, oleh penjahat di sebelah kanan ini. Kita melihat ada beberapa konsep yang sungguh kita kagumi daripada ungkapan orang ini. Yang pertama, anugerah bagi dia yang tersalib yang pertama adalah dia mampu melihat kehidupan di balik sebuah kematian. Dia melihat kehidupan di balik sebuah kematian. Mari kita melihat ayat yang ke-42. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kalimat ini menunjukkan
bahwa dia tidak melihat Yesus hanya sebatas salib. Tapi dia mampu melihat di balik salib ada sebuah kehidupan. Betul. Baik kehidupan bagi Yesus maupun kehidupan baginya. Mengapa? Karena bukankah salib adalah sebuah makna di mana ujungnya adalah sebuah kematian. Tetapi dia mampu melihat menembus kematian. Dan di balik kematian itu, dia mampu melihat Yesus adalah Raja di dalam kehidupan itu sendiri. Dan yang kedua, dia mampu melihat dirinya adalah pribadi yang tidak mati dan selesai. Tetapi dia mampu melihat bahwa di balik kematian dia ada sebuah kehidupan. Mengapa? Kalau dia tidak melihat lagi ada kehidupan di sana, kenapa dia bilang Tuhan ingat aku? Loh, mati kan selesai, untuk apa diingat lagi? Tetapi konsep ini membawa dia untuk melihat bahwa salib bukan selesai. Tapi di balik salib adalah sebuah kehidupan yang indah di sana. Saya berpikir bahwa ini harus menjadi sebuah konsep dalam kehidupan kita. Di mana kematian itu tidak boleh menjadi sebuah kesedihan yang berlarut-larut dalam kehidupan kita. Karena kematian adalah suatu perpindahan daripada kesementaraan kepada kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal itu kita dapatkan hanya dengan dua cara, yaitu ketika kita mati, kita bersama dengan Kristus, dan yang kedua, atau Kristus datang kedua kalinya bagi kita. Maka di sana kita bisa hidup bersama-sama dengan Dia. Dari ayat ini membawa kita untuk melihat, jangan pernah hidup seakan-akan hidup di dunia ini adalah hidup selamanya. Jangan kita dinina-bobokan dengan semua kemuliaan dunia ini. Tetapi mari kita boleh hidup bahwa hidup kesementaraan ini akan menentukan sebuah kehidupan di balik sebuah kematian. Maka sebagaimana kita hidup saat ini, maka di dalam kita mengiring Tuhan, maka kehidupan kita dalam mengiring Tuhan ini akan memberikan sebuah kepastian bagi kita akan satu kehidupan setelah kehidupan dalam kesementaraan ini. Maka jangan gantungkan harap hidupmu kepada sesuatu yang sementara, tapi gantungkanlah hidupmu kepada Dia yang memberikan kehidupan setelah kematian, yaitu pada Kristus itu sendiri. Ini konsep yang pertama. Konsep yang kedua yang kita lihat di sini adalah kita bisa melihat dalam ayat yang ke-40 dan ayat 41. Mari kita baca sama-sama ayat 40-41. 1, 2, 3. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yang kedua, anugerah yang diterima oleh orang yang tergantung di atas kayu salib. Tidak hanya dia melihat kehidupan di balik salib itu, kehidupan di balik kematian itu, tapi yang kedua, dia mampu melihat akan keadilan Allah yang akan menghukum setiap perbuatan yang ada. Mengapa? Karena di sini ketika penjahat sebelah kiri menghujat Yesus, dia menegur, tidakkah engkau takut kepada Allah? Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita selayaknya apa? Dihukum. Dihukum oleh siapa? Allah sendiri. Maka dia tahu konsep keadilan, bahwa setiap perbuatan akan dihukum oleh Allah sendiri. Dan Allah adalah pribadi hakim yang agung itu sendiri. Nah, ada yang pernah bertanya pada saya, Pak Pendeta, bagaimana kita bisa memberikan sebuah penjelasan kepada kepada orang ateis yang tidak percaya tentang Allah? Saya katakan ini menjadi satu jawaban di mana kita bisa mengatakan pada mereka, kalau tidak ada Allah, maka untuk apa sebuah kebaikan? Kalau tidak ada Allah, untuk apa sebuah tindakan dosa? Kebaikan harus menerima imbalannya, tapi keberdosaan harus menerima hukuman itu sendiri. Dan yang harus tahu dan memberikan hukuman ini adalah pribadi yang tidak hanya tahu secara luar, tapi pribadi ini pun harus tahu sampai kepada motivasi hati.
Karena 3 hal penilaian yang harus terjadi, yaitu perkataan harus selaras dengan perbuatan, tapi perbuatan harus selaras dengan motivasi. Manusia hanya bisa menghakimi perkataan dan perbuatan, tapi manusia tidak dapat menghakimi namanya motivasi. Maka butuh satu pribadi yang tahu kedalaman hati manusia, sehingga di sana dia bertindak secara adil. Dan di dalam keadilan itu, 3 penilaian ini tidak boleh meleset. Dan 3 pasti yang bisa menilai 3 pribadi itu adalah satu pribadi yang maha kuasa. Dan pribadi yang maha kuasa dan maha tahu itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah itu sendiri. Penjahat ini tahu bahwa Allah sendiri akan menghakimi mereka. Dan kita memahami, penjahat ini tidak hanya sebatas tahu tentang keadilan Allah, tapi selanjutnya dia berkata, ayat yang ke-20, ayat yang 42 berkata, ayat yang 41 berkata, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima belasan setimpal pada perbuatan kita. Tetapi orang ini apa? Tidak berbuat sesuatu yang apa? Salah. Nah, di sini kita memahami bahwa orang ini dalam keadilan, pengetahuannya tentang keadilan Allah. Dia mengerti 2 hal. Yang pertama adalah Yesus itu tidak salah. Yesus itu benar adanya. Yesus itu tidak salah. Dan Yesus itu benar adanya. Dan istilah benar adanya atau tidak salah itu mengacu kepada satu pribadi, yaitu Allah itu sendiri. Allah tidak pernah salah. Allah itu benar. Allah itu maha suci. Maka dengan demikian, orang ini mengerti bahwa Yesus ini adalah sang kebenaran itu sendiri. Dia tidak hanya sebatas mengerti Yesus adalah sang kebenaran, tetapi ketika dia mengerti Yesus itu tidak salah, selanjutnya dia memperhadapkan dirinya kepada Allah. Maka ketika dia memperhadapkan dirinya kepada Allah, dia menemukan dan dia menegur akan penjahat itu. Kamu dan saya, kita layak untuk dihukum. Ya? Artinya apa? Sesuai dengan perbuatan kita. Artinya, ketika dia menemukan Yesus yang benar adanya, dia juga menemukan keberdosaan dirinya. Ketika dia menemukan keberdosaan dirinya, tidak stop di situ. Selanjutnya dia jujur dengan dirinya di hadapan Tuhan. Ini kalimat yang penting sekali. Perhatikan kalimat ini. Ketika dia menemukan kebenaran Allah, dia mulai menemukan kekotoran dalam dirinya. Dan tidak hanya sebatas dia menemukan kekotorannya, tetapi selanjutnya dia jujur terhadap dirinya bahwa dia adalah orang berdosa. Orang yang jujur terhadap dirinya bahwa dia adalah orang berdosa, orang ini tidak cepat untuk menyerang orang lain. Amin itu ya. Orang yang jujur terhadap dirinya bahwa dia adalah orang yang kotor adanya, dia tidak cepat melihat akan dosa orang lain dan menyerang orang lain, tetapi dia sendiri merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan penjahat di sebelah kiri? Dia mengikuti suara daripada prajurit-prajurit yang di bawah. Dan di sana, dia boleh sungguh lagi menyerang Yesus dan berkata, kalau engkau itu juru selamat, selamatkan dirimu dan selamatkanlah kami. Artinya apa? Dia tidak pernah mengaca tentang dirinya, tetapi dia senantiasa menyerang akan Yesus yang ada di sampingnya. Loh, kamu kan juru selamat. Kamu itu Tuhan. Buktikan kamu itu Tuhan. Kenapa? Dia sibuk untuk menyerang Tuhan. Maka dia lupa akan dirinya, bahwa dia adalah orang berdosa. Maka saya percaya, Yesus yang adalah sang kebenaran, pada saat itu tidak pernah berkata apa-apa kepada penjahat sebelah kiri. Betul? Tetapi penjahat di sebelah kiri ini menyerang Yesus. Lihat ini baik-baik. Orang yang benar, orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup dalam kesucian, seringkali diserang oleh pribadi yang tidak pernah hidup dalam kebenaran. Contohnya saja, saudara buka Facebook dan saudara mulai pasang status di sana. Hendaklah anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang setia di dalam kekudusan. Tiba-tiba penuh di bawah. Ngaca lo. Lu pasang status boleh pasang status, tapi realitanya bagaimana? Padahal kita nggak pernah ganggu dia, betul ya? Itu bukan pengalaman saya, nggak pernah seperti itu. Betul ya?
Tetapi seringkali kita begitu, kalau kebenaran seringkali kita serang. Maka kalau engkau berada dalam kebenaran dan engkau diserang, katakan itu roh penjahat, roh daripada penjahat yang digantung di sebelah kiri, gitu ya. Maka bilang jangan ulangi lagi dong kejahatan penjahat di sebelah kiri. Tapi di sini, walaupun Yesus diserang, dia tetap diam karena dia adalah sang kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran tidak dapat dimanipulasi, kebenaran tidak dapat ditipu. Dan kita memahami penjahat di sebelah kanan itu mampu melihat Yesus adalah sang kebenaran. Tapi tidak hanya stop di situ, dia memperhadapkan dirinya pada Kristus dan dia menemukan akan keberdosaan dirinya. Maka di sana dia katakan, ingatlah akan Aku jika engkau datang sebagai raja. Ini adalah satu pengakuan ketidakberdayaannya. Ini satu pengakuan kerendahannya di hadapan Tuhan. Ini adalah satu pengakuan permintaan pengampunan daripada Tuhan sendiri. Dan di sana Tuhan sendiri boleh menjawab akan pengetahuan dan pengertian dia tentang keadilan dengan dua cara, mengenal akan kebenaran Allah dan mengenal akan keberdosaan dirinya dan mengakui keberdosaannya di hadapan Tuhan. Ini menjadi hal yang kedua yang bisa kita lihat di dalam anugerah yang Allah berikan. Anugerah yang Allah berikan bagi yang tersalib membawa dia mampu melihat kehidupan di balik salib. Tapi yang kedua mampu melihat keadilan Allah dengan menemukan kebenaran Allah dan menemukan akan keberdosaan dirinya. Dan kalimat itulah yang dicantumkan oleh Johannes Calvin dalam buku Katekismus Westminster yang berkata, semakin kita menemukan kebenaran Allah, semakin kita menemukan keberdosaan kita, semakin kita menemukan keagungan Tuhan, semakin kita menemukan akan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Karena kita sadar kita tidak pernah bisa hidup tanpa anugerah daripada Tuhan. Maka bagian yang kedua ini adalah suatu anugerah Allah yang besar yang Allah boleh berikan bagi dia. Tapi yang ketiga yang bisa kita pahami daripada bagian firman Tuhan ini, sekali lagi mari kita baca ayat yang ke-42. 1, 2, 3. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan Aku apabila engkau datang sebagai raja. Hal yang ketiga yang bisa kita lihat di sini adalah penjahat ini mendapatkan anugerah ketika dia berada di kayu salib. Oleh karena ia sendiri ketika menemukan kehidupan di balik salib, dia menemukan kebenaran Allah di atas salib dan menemukan keberdosaannya di atas kayu salib. Yang ketiga adalah dia menyerahkan jiwanya kepada Allah. Dia menyerahkan jiwanya kepada Kristus dan dia berkata, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan Aku apabila engkau datang sebagai raja. Saya percaya di sini penjahat ini tidak menuntut namanya mujizat secara jasmani. Dia tidak berkata, Tuhan turunkan saya daripada salib ini. Tapi dia berkata, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan Aku. Itu berbicara tentang penyerahan jiwanya kepada Tuhan. Sedangkan bagaimana dengan penjahat sebelah kiri? Penjahat sebelah kiri yang dia tuntut dari Yesus bukan kepeduliannya terhadap jiwanya, tapi yang dia tuntut daripada Yesus adalah kepedulian, kebutuhan jasmaninya daripada Yesus. Maka dia bilang, Yesus, kau turun. Kalau engkau juru selamat turun dari salib, mujizat bukan? Jasmani? Kalau engkau sudah turun dari salib, juga bawa kami turun daripada salib itu sendiri. Kebutuhan apa? Jasmani di sana. Tetapi penjahat di sebelah kanan yang dia tuntut daripada Tuhan adalah, Aku menyerahkan jiwaku kepadamu. Maka ketika engkau datang sebagai raja, engkau ingatlah akan Aku. Bukankah raja adalah sesuatu jabatan yang ada dalam kemesiasan Yesus itu sendiri? Dan dia katakan, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan Aku. Ini satu penyerahan jiwa yang sungguh kepada Tuhan. Dia tidak peduli dari keberadaan jasmaninya. Dia tidak peduli karena dia tahu dia akan mati. Tetapi dengan kehidupan di balik salib itu yang dapat dia lihat, itu membawa dia menyerahkan totalitas hidupnya. Kalau demikian, berarti dia percaya raja yang dimiliki oleh Yesus adalah raja yang bertanggung jawab atas jiwanya. Maka di dalamnya dia menyerahkan jiwanya seutuhnya kepada Yesus itu sendiri. Bukankah gereja zaman ini sedang pusing dengan apa yang dituntut oleh penjahat di sebelah kiri? Tuhan, kalau engkau itu Tuhan, sembuhkan saya daripada penyakit ini. Loh,
Penjahat sebelah kanan nuntut itu enggak? Itu kan yang dituntut oleh penjahat sebelah kiri. Kalau engkau itu Tuhan, sakuku saat ini rata. Sakuku rata. Kalau bisa Tuhan, kasih berkat-Mu buat saya. Dan gereja sibuk dengan hal-hal jasmani. Saking karena sibuk dengan hal jasmani, mereka lupa bahwa satu kebutuhan yang paling inti dalam kehidupan kita adalah kebutuhan daripada jiwani itu sendiri. Dan kebutuhan jiwani itu kita bisa dipenuhinya ketika kita serahkan totalitasnya kepada sang penguasa jiwa itu sendiri, yaitu Allah itu sendiri. Bukankah itu doa daripada Mazmur 23? Dia tidak hanya berkata, ia membimbing aku membandingkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tapi ada kalimat yang indah dikatakan, ia menyegarkan jiwaku oleh karena namanya. Kalau dia menyegarkan jiwaku oleh namanya, berarti itu menunjukkan dia adalah penguasa jiwa itu. Dan dia yang memberikan jiwa itu. Dan jiwa itu akan mendapatkan kekekalan ketika jiwa itu diserahkan kembali kepada Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu. Ketika Yesus Kristus berkata, tetelestai, bukan tete manis. Tete manis itu orang Ambon dan orang Timur itu sebutan untuk Tuhan Yesus. Tetapi istilah tetelestai artinya sudah selesai. Dan kalimat selanjutnya adalah, ke dalam tanganmu kuserahkan apa? Nyawaku, jiwaku. Jadi ingat, tidak ada maut tidak pernah merebut jiwa Yesus. Maut tidak pernah merebut nyawa Yesus. Tapi nyawa Yesus dikembalikan kepada Bapa. Mengapa? Karena Allah Tritunggal adalah sumber daripada jiwa kita. Maka ketika kita mengembalikan jiwa kita kepada Kristus, maka di sana kita memiliki kepenuhan kepuasan yang abadi. Sekali lagi saya katakan, kepuasan dalam hidup kita bukan masalah jumlah, tapi kepuasan dalam hidup kita ini berbicara tentang siapa yang menduduki akan jiwa dan hati kita, yaitu kembali pada Dia yang adalah sumber daripada jiwa itu sendiri. Penjahat di sebelah kanan ini, dia menemukan hal yang ketiga ini, dan dia tahu Yesus adalah Raja penguasa jiwa saya. Maka dia mengembalikan jiwanya kepada Tuhan, untuk boleh sungguh lagi Tuhan menjadi Raja atasnya, dan dia menjadi hamba di bawah pimpinan daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Saudaraku, kadang dalam hidup ini kita melihat karya Tuhan hanya dalam kondisi-kondisi hal yang jasmani. Ketika aku lapar, kemudian tiba-tiba Tuhan menggerakkan orang lain membawa makanan, kita bilang Tuhan baik, betul? Ketika aku sakit, kemudian Tuhan datang, Tuhan menjamah, seorang hamba Tuhan datang atau majelis datang mendoakan kita, kita bilang, kemudian sembuh, kita bilang Tuhan baik. Ketika kita sudah menanti bertahun-tahun berdoa sampai kasur kita bolong, tiba-tiba satu kali ada yang meresponi kita dan berkata, I love you bertubi-tubi. Kemudian kita berkata Tuhan baik. Tapi pertanyaan saya adalah, mampukah kita melihat anugerah Tuhan di balik setiap penderitaan yang kita alami? Mampukah kita melihat akan anugerah Tuhan di balik setiap masalah yang kita alami? Saya percaya inilah yang membedakan cara pandang kita dengan cara pandang dunia. Mengapa? Mari kita melihat apa makna salib pada saat itu. Makna salib yang pertama adalah tempat hukuman bagi penjahat ulung atau kelas kakap. Yang kedua, salib adalah di mana tidak lagi ada kehidupan di sana, karena ujung daripada maut adalah kematian. Ujung daripada salib adalah kematian. Yang ketiga, salib di mana berbicara tidak lagi ada mujizat di sana. Yang keempat, salib adalah tempat di mana tidak, orang yang tersalib tidak dapat menolong dirinya sendiri. Yang kelima, salib adalah tempat di mana semua orang yang ada di sana mencerca, menghina, menghujat, dan mencaci maki orang yang tersalib. Sehingga salib adalah tempat di mana semua perkataan-perkataan, hujatan dan kotor itu ada di sana. Kalau demikian, apakah di salib masih ada pengharapan? Di balik makna salib dan tidak ada pengharapan, penjahat di sebelah kanan mendapatkan anugerah untuk melihat pengharapan di balik salib itu sendiri. Ini yang harus membedakan cara pandang kita. Yang mendapatkan anugerah Allah dengan mereka yang tidak pernah mendapatkan anugerah Allah.
Ini yang membedakan kita yang sudah memiliki kepastian keselamatan dengan mereka yang belum mengerti dan mengalami kepastian keselamatan. Cara pandang kita harus berbeda. Dan kalimat ini dikutip oleh Martin Luther. Dia berkata, ketika kekristenan belum sampai kepada salib, kekristenan tidak akan pernah mengerti paradoks nilai hidup dalam kehidupan di dalam dunia ini dengan kehidupan daripada dunia ini. Dunia melihat salib seperti ini, tapi kekristenan harus melihat salib seperti ini. Dunia melihat salib adalah kebodohan. Dunia melihat salib adalah kegagalan. Dunia melihat salib adalah kematian. Tapi orang yang percaya pada Tuhan melihat salib adalah pengharapan. Melihat salib adalah hikmat Allah. Melihat salib adalah suatu kehidupan kekal. Maka dengan demikian, Paulus berkata, tanpa salib dan kebangkitan, sia-sialah percaya kita dan sia-sialah pemberitaan kami. Salib mengandung makna kehidupan buat saudara dan saya. Salib bukan berbicara tentang apa yang kita pakai, tetapi salib berbicara tentang kasih Kristus bagi kita. Dan disitulah letak nilai kita. Kalau kita salah melihat salib, kita salah memaknai hidup kita. Tapi ketika kita melihat salib, maka di sana kita menemukan arti hidup yang sejati dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya rindukan setiap kita masuk dalam Jumat Agung dan juga Paskah, janganlah kita merayakan tanpa makna. Jangan hanya kita merayakan secara seremonial, tapi mari kita sungguh pikirkan, sungguh-sungguh makna apa yang di dalamnya. Sehingga jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama seperti penjahat di sebelah kiri. Tapi marilah konsep yang ada di penjahat sebelah kanan boleh menjadi sebuah anugerah bagi kita untuk kita mengharapkan kehidupan di balik semua kehidupan yang sementara, kehidupan kekal di balik setiap kehidupan yang sementara ini. Kita mampu melihat keadilan Allah sehingga hari demi hari kita semakin hormat pada Tuhan. Hari demi hari kita semakin setia pada Tuhan. Hari demi hari kita semakin menyerahkan hidup kita dipakai oleh Tuhan. Oleh karena kita memperhadapkan diri kita dengan keadilan Allah. Di sana kita menemukan akan kesucian Allah. Kita menemukan akan kebenaran Allah. Dan kita menemukan akan keberdosaan kita. Dan terakhir adalah, di dalamnya kita semakin menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Hidup kita bukan untuk kesementaraan, tapi hidup kita untuk kekekalan. Maka mari kita tidak sibuk dengan hal-hal jasmani saja yang sementara ini. Itu juga adalah sebuah kebutuhan, tetapi itu bukan menjadi tujuan final dalam hidup kita. Tapi mari kita hidup dengan jiwa kita. Kita serahkan kepada sang pemilik itu sendiri, yaitu Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan boleh pakai seluruh kehidupan kita, tubuh, jiwa atau roh kita, untuk boleh dipakai untuk hormat dan kepujian bagi namanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh